Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Ini kita sekarang berada di Kampung Tertib Lalu Lintas. Ini betul. Desa apa ya Pak ya, sama Pak Haji Suranto. Di daerah Gunung Ibul, di Gang Krakatau ya Pak? Jalan Krakatau. Jalan Krakatau. Ini Pak Suranto, kita melihat situasi dan kondisinya ini luar biasa Pak. Ada taman bermainnya, ada taman bacaannya, ini jalan sepeda, ada jalan sepeda, jalan sepapak, sehingga semua dibikin fungsional. Dan ini warga masyarakat juga merelakan pagarnya itu tidak dicat hanya krem atau putih, tapi ada yang biru, ada yang lain. Monggo Pak, ceritakan gimana proses membangun, mengajak masyarakat untuk taat kepada atau mau membangun kampung tertib ini. Langkah pertama, Jenderal, kita harus menyadarkan kepada masyarakat bahwa keamanan, kenyamanan itu adalah kebutuhan kita bersama. Makanya kita dari sinilah kita melatih kepada anak dini kita, anak-anak semenjak kecil, untuk mengenal dengan adanya rambu-rambu lintas melalui kampung tertib lalu lintas. Itu yang pertama. Yang kedua, menyatukan persepsi masyarakat agar masyarakat mau menerima program-program yang akan kita gelontarkan. Terutama mereka merelakan sebagian pagar-pagar dan lain sebagainya itu bisa dimodifikasi yang identik dengan warna lalu lintas, Jenderal. Itulah artinya mengajak masyarakat untuk guyup, untuk rukun, saling membangun. Ya, membangun kesadaran memang bukan hal yang mudah. Dan mendidik untuk sadar, tertib, dan disiplin berlalu lintas ini sejak usia dini. Karena mendidik tertib lalu lintas sejak usia dini ini menyelamatkan anak bangsa. Ya. Nah ini Pak Ranto juga ternyata anggota FKPM, jadi sudah biasa untuk melakukan dialog, diskusi, atau artinya mengajak masyarakat ini mau bekerja sama ini bukan hal yang mudah nih Pak. Ya. Nah karena tertib lalu lintas ini bukan karena takut petugas, bukan karena sesuatu, tapi karena kesadaran. Nah, semua ini dimulai sejak dari keluar rumah, karena begitu di tempat publik sudah banyak ancaman, banyak hal-hal yang bisa menjadi potensi kecelakaan. Nah, ini ceritakan Pak Ranto, ini awal mulanya itu bagaimana punya ide gagasan membangun kampung tertib lalu lintas ini? Jadi izin Jenderal, tercetusnya pembangunan kampung tertib lalu lintas di Gunung Ibul adalah dasar yang mendasar. Satu, di saat kami melihat langsung ke masyarakat, itu begitu masyarakat salah itu biasanya belum ketemu sudah ketakut duluan, apalagi kalau mungkin di pengadilan dan sebagainya itu belum sampai ke halaman kantor polisi, kantor pengadilan sudah takut duluan. Makanya kami mencoba mengenalkan kepada masyarakat ini loh hal-hal yang positif yang Anda harus ketahui. Di sini nanti ada rambu-rambu, ada petugas yang mengatur dan sebagainya, agar masyarakat itu tidak ditakutkan dengan seragam yang coklat-coklat seperti Jenderal yang dipakai selama ini. Selama ini kan masyarakat kapan ada rahasia dan sebagainya takut, menghindar mereka. Makanya kita mencoba menyadarkan kepada masyarakat melalui lintas di jalan tertib lalu lintas ini, nanti dilengkapi dengan dokumen dan sebagainya, ada surat-surat, SNK, SIM, karena program salah satu EKPM kemarin juga membantu pada masyarakat di sepanjang Jalan Krakatau ini yang tidak memiliki SIM, kita bantu agar mereka memiliki SIM, Jenderal. Bisa lebih tertib berlalu lintas ya, tapi kalau kita melihat memang komunitas ini kita mulai dari kelompok kecil. Karena kelompok kecil ini akan lebih mudah untuk dialog, mengenal dari hati ke hati, dan juga menyamakan persepsinya. Nah, komunitas-komunitas ini kita berharap untuk bisa dikembangkan, tidak hanya di sini ya, tapi juga bisa menjadi inspirasi ke tempat-tempat yang lain, dengan gaya, dengan model yang lain, atau hal yang berbeda, karena walaupun pada prinsipnya sama, tetapi gaya bisa berbeda. Nah, di sini saya ingin Pak Ranto ada harapan apa untuk bisa menumbuh kembangkan ke tempat lain? Harapan kami, Jenderal, yang pertama kalau mau mengembangkan yang lain itu nanti nomor 2-nya, Jenderal. Yang pertama adalah yang sudah ada ini harus ada perawatan yang berjenjang, Jenderal. Itu yang pertama. Berkesinambungan ya Pak. Siap. Yang kedua, ini nanti bisa dijadikan proyek
Masko Project kepada kabupaten kota lain agar bisa mengikuti kegiatan yang sama, setidaknya bukan kampung tertib lalu lintasnya, tapi tertib masyarakatnya sesungguhnya. Keteraturan sosial yang ada, Ya. karena ini juga membangun peradaban. Ya. Nah ini Pak Dirlantas, nanti saya ingin tanya permasalahan-permasalahan yang dikembangkan. Monggo Pak Dirlantas punya program apa yang kaitannya dengan kampung tertib lalu lintas atau dengan upaya-upaya membangun budaya tertib berlalu lintas ini? Siap, Jenderal. Jadi memang dari data yang ada, begitu banyak kecelakaan lalu lintas melibatkan anak-anak remaja, anak-anak sekolah juga yang masih belum cukup umur bahkan untuk mengendarai kendaraan. Anak-anak yang di bawah umur sudah berkendara, ini tentu sangat membahayakan ya Pak? Betul, Jenderal. Karena ada juga kebanggaan dari orang tua memberikan anaknya itu sepeda motor di usia dini, dia pakai sepeda motor. Padahal itu suatu Hal yang kecerobohan yang membahayakan. Jadi dengan adanya kampung tertib lalu lintas ini mengingatkan mereka supaya hal-hal yang seperti itu tidak dilakukan. Menjadi suatu edukasi lingkungan ya. Nah, ini juga budaya malu untuk tidak melanggar ya. Ini Pak Kadisub, ini monggo saya ingin coba Pak Kadisub menceritakan bagaimana program dari perhubungan ini menjadi mitra dari RUNK, karena kan di sini pasti ada Road Safety Partnership Action ya. Saya lihat Prabu Mulih ini kota yang bisa untuk dibangun Smart City. Nah, monggo Pak ceritakan spirit-spirit yang dibangun perhubungan di Prabu Mulih ini Pak. Terima kasih Pak Jenderal. Jadi kami dari pemerintah Kota Prabu Mulih, khususnya Dinas Perhubungan Kota Prabu Mulih, sejak awal sudah komitmen utamanya dengan pihak Polres Satlantas Kota Prabu Mulih untuk selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dan koordinasi untuk melaksanakan yang terbaik buat masyarakat. Antara lain kita dalam rangka membentuk, merawat dan terus melanjutkan program kampung tertib lalu lintas ini. Jadi ada suatu kebersinambungan ya, Ya. dukungan-dukungan dari para pemangku kepentingan. Betul. Nah ini ke Pak Didi ya. Siap. Pak Didi ini sebagai Danramil. Siap. Nah sebagai Danramil Pak Didi ini tentu tugasnya juga ada di masyarakat. Karena juga dari Koramil atau dari fungsi teritorial juga membangun keteraturan sosial. Monggo ceritakan Pak Didi untuk di Izin melapor sini. Bapak Jenderal yang terhormat, kami sebagai Danramil dan Babinsa bersinergi dengan Babinsa Tipas mendukung untuk kegiatan dari Pak Haji Suranto sebagai Ketua Forum. Jadi di sini ada forum dan mendukung kampung tertib ya. Siap. Jadi artinya dukungan-dukungan ini menjadi bukan hanya soft power, tapi menjadi smart power ya. Siap. Artinya menjadi kekuatan. Nah ini Pak Mario, monggo silahkan Pak Mario untuk memberikan suatu closing. Sebagai closingnya, gongnya nih, monggo sampaikan. Mohon izin Jenderal, jadi pada kesempatan ini mungkin terhadap kampung tertib lalu lintas ini khususnya RT3 ini mungkin bisa menjadi motivasi ke daerah-daerah lain, bukan hanya di daerah RT3 ini aja, namun hampir semua mungkin daerah-daerah RT yang ada di Kota Prabu Mulih ini semua akan melakukan semua ini supaya masyarakat kita, adik-adik kita sadar dengan berlalu lintas di jalan. Kita membangun keselamatan dari rumah kita, karena kita harus sadar pelanggaran ini menjadi potensi penyebab kecelakaan. Dan kita sadar bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa ini. Mengedukasi tertib berlalu lintas sejak usia dini menyelamatkan anak bangsa. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Stop pelanggaran.